Halo semua, masih sama seperti sebelumnya, video ini masih membahas lanjutan manhwa My Disciple Are Super Strong. Pada episode sebelumnya, Yi Yang secara resmi menerima para gadis Eternal Sword Gate, meskipun sewaktu tes terjadi sebuah kejadian yang benar-benar di luar dugaan. Bersama dengan saudari-saudarinya, Lingru mulai menyusun rencana pembangunan atau lebih tepatnya perbaikan sekte Wuji yang rusak di sana-sini. Namun tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa kelima saudari mereka yang terpisah, yang mana salah satu di antara mereka adalah Nangongzong atau singkatnya Nangzong, masih hidup. Namun saat ini mereka berlima terjebak di Demon Infested Ocean Rocherich, sebuah tempat yang bisa dibilang berbahaya. Tanpa pikir panjang, Lingru langsung pergi untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu di Demon Infested Ocean Rocherich, Nanzong dan yang lainnya sedang mendiskusikan rencana agar mereka bisa keluar. Meskipun mereka mulai khawatir karena kristal atau giok komunikasi tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, Nangzong meyakinkan mereka bahwa itu tidak apa-apa karena Kak Lingru pasti akan menemukan mereka. Bagaimana dengan Kak Meilu yang terperangkap oleh monster? Jika kita tidak menyelamatkannya, dia mungkin tidak akan berhasil lolos, tanya gadis berjubah hijau. Mendengar itu, Nangzong mengatakan bahwa dia yang akan pergi dan membawanya kembali. Untuk Meilu sendiri, dia merupakan salah satu dari mereka berlima yang saat ini sedang berjuang meloloskan diri dari incaran monster. Setelah meninggalkan ketiganya yang sedikit menentang sebab dirinya hampir tidak bisa menggunakan teknik menyerang, dia pun mulai mencari keberadaan Meilu. Setelah mencari dan mencari, akhirnya dia bisa menemukan Meilu yang sedang meringkuk ketakutan di balik pilar untuk bersembunyi dari kejaran monster. Nangzong langsung mendekat dan dia sedikit bersyukur karena monsternya tidak ada di dekat. Sedang membantu Meilu berdiri, tiba-tiba monster yang dimaksud menampakkan dirinya. Itu adalah golem raksasa yang seluruh tubuhnya terbuat dari batu. Sambil menggendong Meilu yang sudah sangat lemah, mereka berdua sebisa mungkin bersembunyi di balik pilar batu. Nangzong benar-benar bingung dan mulai berpikir apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka harus menahan nafas? Karena jika sampai tertangkap, semuanya benar-benar sudah berakhir. Sambil berharap agar tidak ditemukan, namun sayangnya harapan itu percuma karena golem yang terus mencari akhirnya bisa menemukan mereka. Dengan Meilu di punggungnya, Nangzong segera menghindari pukulan sang golem. Meilu hanya bisa menganggap Nangzong benar-benar bodoh karena nekat datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Nangzong sendiri tak menyesali keputusannya. Ditambah dia masih mempunyai satu harta karun peninggalan ayahnya yang meskipun tak seberapa, mungkin itu bisa menyelamatkan mereka dari monster golem tersebut. Dengan segera dia melemparkan harta karun tersebut langsung ke arah muka golem yang ternyata adalah sebuah jimat yang mempunyai efek untuk membutakan sementara. Tak butuh lama jimat tersebut langsung meledak yang menciptakan sebuah cahaya sangat terang yang berhasil membuat pandangan golem dilumpuhkan. Memanfaatkan momen itu, Nangzong segera melarikan diri, tetapi sayangnya meskipun tidak dapat melihat, secara acak golem menyerang yang mana dampak dari serangan menghempaskan bebatuan di sekitar dan salah satunya berhasil mengenai Nangzong yang sedang melarikan diri. Dengan segera Nangzong mengeluarkan perisai spiritualnya untuk melindungi mereka. Dengan tubuh yang gemetar kesakitan akibat bongkahan batu sebelumnya, Nangzong dan Meilu secara perlahan mundur berharap sang golem tidak menyadarinya. Golem yang masih tidak bisa melihat mulai mengamuk dengan melempar bongkahan batu yang jauh lebih besar, dan meskipun arah lemparannya tak tepat sasaran, namun masih memiliki dampak pada Nangzong dan Meilu yang cukup dekat.
Dengan perisai yang retak di sana-sini, mereka terus bertahan dan sebisa mungkin melarikan diri. Di saat itulah, ketiga gadis lainnya datang yang hanya bisa membuat Nang Zong terkejut mengapa mereka ke sini. Di saat yang bersamaan juga, tiba-tiba ada sebuah bongkahan batu besar yang tepat mengarah ke Nang Zong dan Melu. Usut punya usut, ternyata itu disebabkan oleh golem yang ternyata penglihatannya sudah pulih. "Kalian bawa dia keluar dari sini, aku akan menahannya," ucap Nang Zong bersamaan dengan dia yang mendorong Melu ke arah mereka bertiga. Menggunakan perisainya yang sudah retak, dia kemudian bersiap menghadapi serangan yang datang. Meskipun takut, sebisa mungkin dia meyakinkan dirinya sendiri agar tidak takut. Dan di momen itulah tiba-tiba ada suara yang berkata, "Mundurlah." Ternyata itu adalah Yi Yang yang secara tiba-tiba muncul di depan Nang Zong. Hanya dengan menggunakan satu tangannya, dengan begitu mudah dia menghentikan batu besar yang datang. Tersadar dari keterkejutannya, Nang Zong langsung bertanya, "Siapakah kau?" "Panggil aku Master," jawab singkat Yi Yang saat dia mencengkram dan menghancurkan batunya. Mengabaikan keterkejutan mereka, dengan senyum hangat di wajahnya, dia mengatakan bahwa Shushu telah memintanya untuk membawa mereka pulang bersama. Sehingga jika disimpulkan, itu berarti seketika Lingru pergi, Shushu juga pergi untuk meminta bantuan pada Yi Yang. Setelah menjelaskannya, dia lalu meminta agar mereka berlima pergi terlebih dahulu dan menunggu di luar. Setelah meminjam pedang milik gadis berjubah hijau, dia pun segera pergi untuk menghadapi raksasa golem. Setelah sampai, dengan santainya dia menyapa golem tersebut. Golem yang disapa tiba-tiba mengamuk dan langsung melancarkan tinjunya. Namun dengan kemampuannya yang benar-benar sudah seperti dewa, dengan mudah Yi Yang menghindarinya. Bahkan di pukulan kedua, dia beradu tinju dengan golem yang langsung menghancurkan salah satu tangannya. Si golem mengira meskipun tangannya hancur, Yi Yang juga hancur. Namun Yi Yang tiba-tiba memanggil dari belakang yang membuat si golem terkejut. Daripada menggunakan tinjunya, kali ini golem menyerang menggunakan sundulan kepalanya. Tak jauh berbeda, Yi Yang juga ikut menggunakan sundulannya meladeni tangan si golem. Sundulan mereka benar-benar membuat tekanan yang luar biasa. Bahkan Nang Zong yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa berkomentar betapa ganasnya, meskipun pastinya itu lebih tertuju pada Yi Yang. Secara perlahan golem mundur ke belakang dan detik berikutnya kepalanya tiba-tiba hancur dan tubuhnya ambruk ke tanah. Manusia batu ini terlalu rapuh. Satu serangan dengan seni bela diri dasar sundulan langsung berhamburan, ucap Yi Yang dengan santainya. Dia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Di luar, Nang Zong mengatakan pada keempat saudarinya bahwa tampaknya pertarungan sudah selesai. Maka dari itu dia berniat mengeceknya walaupun langsung dilarang oleh mereka. Namun tak berselang lama Yi Yang tiba. "Tidak usah takut, manusia batu telah dilenyapkan. Tidak ada dari kalian yang terlukakan?" tanya Yi Yang. Nang Zong kemudian menjawab bahwa mereka baik-baik saja dan mencoba bertanya balik apakah benar Yi Yang yang memiliki kekuatan sangat kuat adalah master mereka. Bukan Yi Yang yang menjawab, dari arah belakang Lingru yang baru saja datang berkata, "Tentu saja." Melihat itu dengan segera Nang Zong mendekat dan memeluk kakaknya. Lingru langsung memujinya yang sudah bertahan sampai sejauh ini memimpin grup. Sebagai seorang master, Yi Yang ikut merasa senang melihat adegan reuni yang begitu indah di depannya. Setelah itu dia pun mengajak mereka kembali ke sekte di saat pikiran Lingru mengatakan enaknya punya master.
Keesokan harinya, ketika akan diadakan pertemuan sekte yang sebelumnya tertunda, semua orang hanya bisa dibuat heran dikarenakan sesampainya di aula pertemuan, dengan santainya Yi Yang tertidur lelap di kursinya. "Sudah cukup tidurnya," teriak Tuan Burung membangunkannya, dilanjutkan dengan mengomelinya yang meskipun duduk sebentar sudah tertidur lelap. Yi Yang hanya bisa meminta maaf dan sedikit menjelaskan bahwa alasan dia mengantuk karena semalaman begadang memikirkan perkembangan sekte, di antaranya membaca rekam jejak semua orang dan menyiapkan rencana latihan. Dari data yang dikumpulkan, dia sekarang tahu bahwa Shushu tidak dapat memadatkan Ki murni untuk waktu yang lama. Sifatnya sederhana, pecinta kuliner kelas atas. Lu Xing dia terlalu menyendiri, sunyi, seperti menjauh dari keramaian, kurang dalam hal kekuatan. Yanru dia ringan dan gesit, kurang dalam hal kekuatan. Ouyang Leilei dia kuat tapi membenci kontak fisik dengan seseorang di arena, terlalu memuji Lingru dan mengabaikan kultivasi. Hanya dengan melihat data-data tersebut, dia menjadi paham mengapa Lingru sebelumnya tidak dapat menemukan sekte yang baik untuk mereka menetap. Namun untungnya mereka bertemu dengannya yang tentu bisa memberikan bimbingan yang benar. Setelah mengambil nafas, dia pun menghadap semua orang dan berkata, "Sekarang kita semua di sini, mari diskusikan ulang rencana pengembangan sekte kita. Sederhana saja, kalian harus melakukan satu hal, yaitu mengembalikan sekte kita pada peringkat nomor 1 di dunia." Mendengarnya, semua orang hanya bisa berteriak terkejut. Yi yang merasa bahwa itu tampaknya terlalu cepat, kemudian mengatakan bahwa untuk permulaan, dalam 6 bulan mereka bertuju harus lulus ujian murid sejati. Bagaimana mungkin? Ujian masuk aliran ini sangat gila. Aliran yang sebenarnya pasti lebih gila lagi, teriak Mushiner. Sedikit info, ketujuh murid yang disebutkan Yi Yang sebenarnya belum dipilih. Sedangkan maksud Mushiner mungkin karena ujian masuk sekte saja sudah sangat sulit, pasti menjadi murid sejati akan jauh lebih sulit. Tanpa terkejut sedikit pun, Lingru mulai menjelaskan pada yang lainnya bahwa dari apa yang dia tahu, ujian murid sejati sangatlah penting bagi sekte Wuji. Menurut catatan sekte, jika 7 murid lulus ujian sebenarnya, master sekte akan mendapatkan hak istimewa dan rumah harta rahasia aliran akan terbuka. Dengan harta rahasia tersebut, mengembalikan sekte ini pada peringkat tertinggi tidaklah mustahil. Bukannya senang, Shushu lebih khawatir mungkin nanti Yi Yang akan menggunakan hak istimewanya untuk kabur bersama harta rahasianya. Dengan perasaan canggung, Yi Yang hanya menjawab bahwa itu semua omong kosong karena dia adalah pria yang bertanggung jawab, jadi tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Setelah itu pun, singkat cerita, Lingru berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik dalam ujian murid sejati yang langsung diikuti oleh Ouyang Leilei dan juga yang lainnya. Merasa puas, Yi Yang berkata bahwa secepatnya dia akan memulai program latihan agung untuk melatih mereka, yang membuat Tuan Burung merasa lega karena tampaknya sikap Yi Yang benar-benar telah berubah. Dikarenakan sekte Wuji saat ini sedang kekurangan uang yang besar, pertama-tama dia akan turun gunung untuk bekerja dan mencari uang dulu karena dia juga tidak ingin membuat para gadis bekerja terlalu keras. Sekali lagi, bukannya senang memiliki master yang sangat perhatian pada mereka, Shushu hanya bisa khawatir mungkin masternya hanya akan membuat masalah. Selain itu, apakah masternya benar-benar bisa menghasilkan uang untuk sekte yang membutuhkan modal awal sangat besar? Saat aku kembali ke gunung, aku akan segera mengumumkan siapa yang akan menjadi murid pertama dari program latihan agung. Jadi selamat tinggal, ucap Yi Yang diantar oleh murid-muridnya.
Dikarenakan untuk sementara waktu Yi Yang turun gunung, tugas mengantar makanan untuk gadis rubah dibebankan pada gadis-gadis khususnya Lingru. "Kenapa kau yang membawakanku makanan akhir-akhir ini? Kemana Yi Yang?" tanya si gadis rubah. Lingru lalu menjawab bahwa master sedang turun gunung untuk bekerja. Mendengarnya, si gadis rubah menasehati Lingru bahwa saat Yi Yang mengatakan ingin bekerja, itu hanya alasan karena dia pasti sedang menjemput wanita lain. Entah mengapa Lingru benar-benar terganggu dengan kata-kata tersebut. Bahkan ketika gadis rubah sengaja bertanya kalau sikap para gadis terutama Lingru sangat perhatian dengan Yi Yang, seperti mencoba menghindar, Lingru beralasan bahwa itu hanya bentuk kepedulian seseorang terhadap masternya. Tak berhenti di situ, menyadari sesuatu, gadis rubah sampai mengatakan bahwa dirinya bisa mengajari teknik pesona yang akan memudahkan mendapatkan hati Yi yang mana secara spontan Lingru menunjukkan sikap yang benar-benar tertarik, namun tak butuh lama dia sadar kembali. Dengan tatapan dinginnya, dia berkata kalau sejak dulu telah memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk belajar ilmu pedang. Jadi dia tak butuh teknik pesona tersebut. Namun dia juga menegaskan kalau gadis rubah berani menggunakan teknik pesona pada masternya, dia tidak akan mengampuninya. Meskipun pada dasarnya dia adalah seorang permaisuri iblis ekor 9 yang pernah menghancurkan sebuah dinasti, melihat perubahan mendadak Lingru, secara refleks dia mundur karena takut. "Aku hanya bercanda, jika ada hal-hal seperti itu aku pasti sudah mendapatkan bajingan Yi Yang sejak dulu. Dan kali ini adalah giliranmu," ucap gadis rubah dengan gugup. Tak jadi mengeluarkan pedangnya, merasa puas Lingru akhirnya pergi. Melihatnya pergi, gadis rubah hanya bisa menghela nafas karena dia tak mengira seorang gadis yang cemburu akan seseram itu. Namun di sisi lain, itu membuatnya merasa lebih menarik karena dirinya seperti memiliki saingan untuk merebut Yi Yang. Kembali lagi ke Yi Yang. Untuk mencari uang, dia langsung menuju ke pavilion pembasmi iblis, atau istilah lain dari tempat itu bisa dikatakan seperti guil petualang. Dia berharap di tempat itu benar-benar bisa mendapatkan uang dikarenakan tidak banyak tempat dia bisa menghasilkan uang dengan tinjunya. Setelah masuk, di dalam telah dipenuhi banyak orang. Sedang melihat daftar permintaan yang sangat banyak, tiba-tiba dia dipanggil oleh seseorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang resepsionis. Yi Yang langsung bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan misi mengalahkan iblis yang paling menguntungkan. Baru pertama kali melihat wajah Yi Yang, wanita resepsionis menganggapnya adalah seorang pemula, dan tanpa mengetahui seberapa gilanya kekuatan Yi Yang, dia meminta maaf dan mengatakan bahwa misi yang paling menguntungkan berada di level neraka sehingga itu sangat berbahaya bagi seorang pemula. Maka dari itu dia menyarankan agar sebaiknya Yi Yang mulai dari misi level 0 yang berada di baris bawah tanpa ambang batas. Mendengar pembicaraan yang sedang dilakukan Yi Yang dan resepsionis, seorang pria di belakang mulai melontarkan kata-katanya mencoba merendahkan Yi yang hanya seorang pemula tetapi tidak tahu luasnya langit. Wanita rekan dari pria tersebut juga menganggap bahwa Yi Yang hanya orang bodoh dan gila karena meskipun hanya seorang pemula berani menanyakan tentang misi atas yang bahkan kultivator terkuat di kota tak mampu melakukannya. Tanpa mempedulikan keduanya, Yi Yang berkata pada sang resepsionis bahwa dia akan memeriksa misinya terlebih dahulu. Bersama dengan sang resepsionis, dia dibimbing untuk menemukan misi yang cocok.
Setelah mencari, karena Yi Yang hanya diam seolah memikirkan sesuatu, gadis resepsionis mengira dirinya takut sehingga dia kemudian mengatakan beberapa hal yang mana intinya dia mencoba menenangkan Yi Yang dengan mengatakan bahwa takut pada iblis level rendah adalah hal yang wajar bagi seorang pemula. Alasan atas kekhawatiranku adalah fakta bahwa misi ini dibayar sangat rendah. Itu hanya membuang-buang waktuku yang berharga, ucap Yi Yang. Melihat misi level 1 memiliki bayaran lumayan jika dibandingkan dengan misi level 0, dia lantas bertanya apa saja persyaratannya. Namun sayangnya persyaratannya adalah dengan menjalankan 500 misi level 0. Merasa bahwa misi pembasmi iblis tidak memberikan pemula kesempatan untuk mendapatkan uang, pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat apakah di kota dia bisa menemukan sebuah peluang agar bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Baru saja keluar, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria yang dengan akrab menyapanya. Yi Yang hanya bisa terkejut, namun terkejut karena dia sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Apa? Kita minum bersama setiap hari. Apakah kau melupakanku? Ucap pria tersebut. Ah, aku ingat sekarang. Kau adalah murid luar yang telah ada selama 10.000 tahun. Kalau tidak salah, namamu Zhao Shi kan? Tanya Yi Yang. Jika kalian ingat-ingat kembali, Zhao Shi adalah pria yang sebelumnya didekati dan diajak oleh Feng Wu di kedai. Zhao Shi kemudian bertanya tentang alasan Yi Yang pergi, yang langsung dijawab bahwa itu semua karena pendatang baru hanya bisa mengambil misi level 0 yang memiliki bayaran sangat rendah. Mendengar itu dan tahu bahwa Yi Yang sedang kekurangan uang, Zhao Shi memberikan sebuah saran apakah mau ikut bersamanya menjalankan misi level 1 pembasmian iblis. Merasa bahwa itu adalah kesempatan yang sangat menggiurkan, tanpa pikir panjang lagi Yi Yang langsung menerimanya. Masuk dan memilih misi, Yi Yang langsung menunjuk ke sebuah misi level 1, menjelajahi dan membersihkan desa kabut dengan membunuh 30 iblis. Melihat itu, Zhao Shi hanya bisa terkejut menganggap bahwa Yi Yang benar-benar keterlaluan karena misi tersebut berwarna merah, yang mana warna tersebut menandakan bahwa itu merupakan misi mematikan di level 1, sehingga dia langsung menolaknya. Yi Yang terus membujuk Zhao Shi agar mengambil misi tersebut karena misi lainnya memiliki bayaran yang sangat murah. Zhao Shi yang tak mengetahui tentang kekuatan Yi Yang mengatakan bahwa dirinya takut tidak bisa melindunginya. Namun setelah Yi Yang berkata bahwa dirinya selalu bisa melarikan diri dengan cepat, pada akhirnya mereka sepakat untuk menerima misinya. Berpindah ke perbatasan kota Sihai, mereka berdua akhirnya akan segera sampai di tempat tujuan. Yi Yang benar-benar berterima kasih pada Zhao Shi yang sudah mengajaknya. Karena Zhao Shi memiliki sikap yang baik, sebisa mungkin dia memperingati Yi Yang agar berhati-hati karena bertarung dengan iblis sangat berbahaya. Namun meskipun 70% dunia ini ditempati oleh para iblis, Zhao Shi yakin manusia tidak akan diam dan melihat saja. Terus melanjutkan perjalanan, Zhao Shi terus bercerita mengatakan perjuangan para manusia yang melawan para iblis yang mencoba menguasai seluruh dunia, hingga pada akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan yang kondisinya benar-benar kacau. Perhatian, jangan masuk jika kau bukan pembasmi iblis, teriak penjaga. Berbeda dengan Zhao Shi yang terus mengoceh mengatakan kekhawatiran dirinya yang merasa desa tersebut sangat janggal, dengan tenangnya Yi Yang hanya mengatakan misi mereka benar-benar sangat sederhana karena hanya perlu membunuh 30 iblis, yang mana itu benar-benar membuat Zhao Shi sekali lagi mencoba memperingatinya, namun berhenti di tengah jalan setelah melihat Yi Yang yang tiba-tiba sudah membawa sebuah sekop.
Kulihat kau membawa senjata, aku lupa membawanya tadi, jadi aku mengambil sekop besi sebagai senjata, ucap Yi yang hanya bisa membuat Zhao Xi berpikir bahwa dia seharusnya tidak membawa orang yang tidak tahu apa-apa ke tempat berbahaya ini. Masuk lebih jauh ke dalam desa, Zhao Xi memimpin jalan di saat dia masih saja terus mengomel agar mereka berhati-hati karena ada kemungkinan keluar siluman tingkat roh yang menakutkan. Bukannya khawatir, Yi yang berjalan di belakang dengan tenang mendengarkannya karena siluman tingkat roh bahkan tidak bisa mengalahkan muridnya Lingru. Terus berjalan sambil mengomel, tanpa sadar Zhao Xi telah mengambil jalan yang salah sehingga dia menyarankan agar mereka kembali ke jalan utama. Baru saja mengatakan itu, dengan santainya Yi menunjuk ke samping dan bertanya, "Apakah itu yang kau bicarakan sebelumnya pada seekor serigala bermata 3?" Dalam sekejap mata, ekspresi Zhao Xi langsung dipenuhi dengan ketakutan karena ternyata sosok serigala tersebut merupakan siluman terganas di area tersebut. Jangan takut, meskipun serigala mata 3 itu ganas, tetapi dia belum mencapai alam spiritual. Aku bisa mengurus untukmu, jadi kau tak perlu panik, ucap Zhao Xi yang menghunus pedangnya dengan tubuh gemetar yang hanya bisa membuat Yi berpikir justru yang panik adalah kau. Serigala bermata 3 mulai menyerang, tetapi untungnya Zhao Xi bisa menghindari serangan yang datang. Namun sayangnya keadaan menjadi lebih buruk dikarenakan tiba-tiba datang lagi 2 serigala bermata 3 yang menambah kecemasan Zhao Xi, terutama serigala bermata 3 terkenal sangat kuat saat bertarung dalam kelompok. Tak tahan melihat Zhao Xi yang panik namun masih saja mengkhawatirkan keselamatan dirinya, pada akhirnya Yi memutuskan akan bertindak. Namun di saat itulah tiba-tiba pria yang sebelumnya menghinanya hanya karena pendatang baru muncul di depan mereka dan menggunakan pedangnya dia bersiap menghadapi serigala bermata 3. Melihat kepanikan Zhao Xi, wanita rekan dari pria tersebut semakin memandang mereka lemah, walaupun pada dasarnya dia juga tak melakukan apapun karena semua serigala bermata 3 dihadapi oleh rekannya. Tak butuh lama, pria tersebut berhasil membunuh semua serigala bermata 3. Dengan sombongnya, dia dan rekannya mulai menceramahi mereka berdua, yang mana intinya ujung-ujungnya merendahkan Yi yang seorang pemula. Medan perang neraka semacam ini bukanlah tempat untuk pemula, jadi kembalilah sekarang, ucap sang pria saat mereka mulai pergi. Singkat cerita, tak peduli dengan semua kata-kata yang dilontarkan oleh kedua badut sebelumnya, Yi mengajak Zhao Xi pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa memperdulikan Zhao Xi yang berusaha menghentikannya. Sampai di sebuah area yang memiliki banyak kabut, sekali lagi Zhao Xi hanya bisa cemas karena kemungkinan besar di tempat tersebut ada banyak siluman. Benar saja, tiba-tiba dari arah atas satu ekor serigala bermata 3 langsung menerkam Zhao Xi. Tetapi untungnya Yi bergerak cepat dan langsung memenggal kepala serigala menggunakan sekop di tangannya. Zhao Xi benar-benar hanya bisa dibuat terkejut, akan tetapi Yi langsung memintanya untuk diam karena ada 2 lagi serigala bermata 3 yang datang. Dalam sekejap mata, Yi maju dan memenggal kedua serigala tersebut. Berkata bahwa mereka akan mempercepat pekerjaannya, dia meminta pada Zhao Xi untuk mendekat dan jangan pergi lebih dari 3 meter darinya. Mendengar itu, Zhao Xi hanya menurut saja. Namun yang membuatnya penasaran, kenapa Yi menggunakan teknik berpedang menggunakan sekop dan itu juga sangat cepat. Singkat cerita, setelah itu Yi mulai membantai satu persatu serigala bermata 3 yang mulai berdatangan. Zhao Xi yang terus mengikuti mau tidak mau hanya bisa bertanya, "Bukankah ini pertama kalinya kau melawan iblis, tetapi mengapa kemampuan pedangmu terlalu menakutkan untuk digunakan oleh manusia?"
Dengan santainya, Yi Yang menjawab bahwa dia hanya menggunakan skill pasif Sword Master Mark level 100, yang mana itu hanya bisa membuat Zhao Xi semakin kebingungan. Tanpa niat menjelaskannya, Yi Yang pergi lagi menuju ke dalam kabut. Setelah itu tiba-tiba dia kembali dengan rombongan serigala bermata 3 yang mengikuti dari belakang. Mengabaikan Zhao Xi yang hanya bisa gemetar ketakutan, Yi Yang langsung mencengkram bajunya dan melemparnya ke atas. Detik berikutnya para serigala secara bersama-sama mulai melompat ke arahnya. Sayangnya sebelum mereka sampai, hanya dengan menggunakan satu tekniknya, Yi Yang mampu memenggal mereka semua dalam sekejap mata, lalu kemudian dia menangkap Zhao Xi yang terjatuh. Ini sudah berakhir, kau potong ekor serigala. Kita akan menyelesaikannya lebih awal dan memanggilnya sehari, ucap Yi Yang. Setelah itu, bersandar di sebuah pohon, Yi Yang mulai mengawasi sekitar saat Zhao Xi sedang memotong ekor para serigala. Bersama dengan itu juga, mereka sedikit mengobrol membicarakan tentang beberapa hal, di antaranya teknik-teknik yang digunakan oleh Yi Yang untuk membantai seluruh kawanan serigala bermata 3. Meskipun Yi Yang sendiri hanya menjelaskan bahwa apa yang dia gunakan adalah teknik mengayunkan pedang biasa. Karena tak tahu, Yi Yang mencoba bertanya, apa perbedaan antara siluman dan iblis? Singkatnya, Zhao Xi mengatakan bahwa siluman tidak memiliki kecerdasan dan secara spiritual mereka tidak dapat berbicara bahasa manusia, berbeda dengan iblis yang kebanyakan dari mereka dapat berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan mendekati manusia. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba dari kejauhan ada dua orang yang berlari sambil berteriak meminta tolong, mengatakan bahwa di belakang ada iblis, yang mana itu hanya bisa membuat Zhao Xi takut dan ingin kabur juga. Tetapi sayangnya Yi Yang memintanya untuk tetap memotong ekor para serigala. Sekali lagi dari arah yang sama terlihat dua orang yang sedang berlari. Satu di antara mereka adalah wanita dari kelompok pria sebelumnya, sedangkan sang pria sedang menahan sang iblis di belakang untuk membiarkan mereka berdua melarikan diri. Namun tak berselang lama, dengan perbedaan kekuatan yang jauh, pria tersebut dihempaskan oleh sang iblis yang ternyata adalah iblis bernama Big Sky. Pendatang baru yang bodoh, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa tidak lari? Ucap pria tersebut yang dipanggil Long saat tubuhnya penuh dengan luka. Sang wanita dengan segera membantunya di saat dia mengatakan bahwa tampaknya Yi Yang terlalu takut untuk bergerak. Maka dari itu mereka tidak perlu memperhatikannya lagi. Namun tepat setelah itu sang iblis melepaskan serangannya lagi yang langsung menghempaskan mereka semua. Di saat itulah dengan santainya Yi Yang mulai berjalan mendekati sang iblis. Tak tinggal diam, sang iblis sekali lagi mengayunkan gada besarnya langsung ke arah Yi Yang. Namun hanya dengan menggunakan sapuan ringan tangannya, Yi Yang mampu memblokir gada tersebut bahkan sampai menghempaskannya entah kemana. Ketiganya hanya bisa dibuat diam seketika. Tanpa memperdulikan itu, di detik berikutnya dia melesat maju untuk menyerang sang iblis yang tampaknya mulai sadar dari keterkejutannya. Namun sayangnya sebelum bisa bertindak, Yi Yang jauh lebih cepat dan menggunakan kepalan tangannya dia langsung meninju sang iblis, yang mana tinju tersebut membuat lubang besar di perut sang iblis yang pastinya lagi-lagi membuat ketiga orang lainnya hanya bisa terkejut. Melewati lubang yang dibuat seperti adegan-adegan Power Rangers dalam serial film Jepang ketika mengalahkan musuhnya, tubuh sang iblis langsung meledak di belakang Yi Yang yang terlihat seperti berpose. Sang wanita yang dari awal selalu merendahkan Yi Yang hanya bisa bertanya-tanya, apakah semua pendatang baru sangat gila? Tak berhenti di situ, dia bahkan sampai mengatakan ingin hangout dengan Yi Yang yang membuat Long terheran-heran.
Bertanya berapa harga dari kepala iblis tersebut, Zhao Xi menjawab bahwa setidaknya itu 1000 koin emas yang membuat Yi Yang senang karena jumlah itu tampaknya cukup untuk mengembangkan sekte. Master Yi, kau terlalu kuat. Kau bisa membunuh raksasa Big Sky dalam hitungan detik. Seberapa kuat dirimu? Tanya Zhao Xi. Aku juga ingin tahu batas kekuatanku. Aku benar-benar menantikan lawan yang bisa membuatku serius, jawab Yi yang hanya bisa membuat Zhao Xi semakin terkagum. Singkat cerita, setelah itu mereka memutuskan kembali. Yi Yang bahkan berkata akan mentraktir Zhao Xi minum di kedai, dan selain itu juga dia sudah lama tidak melihat si kutu buku. Di kedai Shanjiang, Yi Yang dan Zhao Xi minum hingga larut sampai mereka benar-benar mabok. Tiba-tiba salah satu petugas menegur Yi Yang agar berhenti minum karena tampaknya seseorang datang untuk menjemputnya. Dijelaskan bahwa tampaknya sebelumnya Ling Ru telah datang dan meninggalkan informasi kontak untuk kristal komunikasi yang mengatakan jika master mereka mabuk untuk menghubunginya saja. Singkat cerita, akhirnya Yi Yang yang benar-benar sudah mabok keluar dari kedai yang mana langsung disambut oleh Shushu. Sedikit malu-malu, Shushu menjelaskan bahwa kakak tertua Ling Ru tidak bisa datang karena sibuk dengan urusan sekte. Adapun saudari-saudari lainnya tidak bisa datang karena mereka juga tidak terlalu akrab dengan Yi Yang, berbeda dengan dirinya. Ditambah dia juga bekerja di kota sehingga itu menjadi pilihan terbaik. Ditanya kerja apa, Shushu mengatakan bahwa dia melakukan bongkar kargo untuk kapal pedagang di selatan kota. Alasan utama dia melakukan pekerjaan kasar seperti itu karena Shushu sadar dirinya tidak memiliki talenta untuk budidaya seperti yang lainnya, sehingga dia memutuskan datang ke kota untuk bekerja di siang hari dan menghasilkan uang untuk mendukung sekte. Mendengar itu, Yi Yang tak terima jika muridnya mengatakan tidak memiliki budidaya surga. Tetapi sayangnya saking maboknya belum sempat mengatakannya dia sudah muntah, dan hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali di mana Yi Yang digendong oleh muridnya. Selama perjalanan, Yi Yang memaksa Shushu untuk menceritakan hal yang benar-benar saat ini sedang mengganggunya. Meskipun awalnya tidak mau, setelah dipaksa, akhirnya dia pun menceritakan masalahnya. Shushu berkata bahwa dia berpikir untuk keluar dari sekte karena tidak dapat berkultivasi. Selain itu, dia khawatir kebodohannya mungkin bisa menyeret orang lain, sehingga demi kebaikan semua orang lebih baik dia pergi. Mengalihkan pembicaraan, melihat Shushu membawa sebuah gantungan, dia bertanya dan ternyata itu adalah gantungan berbentuk labu yang dibeli menggunakan gaji pertamanya untuk diberikan pada Ling Ru yang ternyata selain pedang, dia juga suka dengan hal-hal yang lucu seperti itu. Merasa nyaman, Shushu mulai menceritakan lebih jauh tentang masa lalunya yang mana dahulu kala sebenarnya ketika masih kecil dia telah dikeluarkan dari klan atau sekte. Awalnya Shushu mengira dirinya hanya bodoh ketika membaca buku. Namun ternyata setelah mencoba dan mencoba, ternyata dirinya tidak bisa mengumpulkan ki dengan benar untuk waktu yang lama. Alhasil dia yang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi dan hanya bisa berkeliaran di kota, sering dihajar oleh para berandalan dan semua barang miliknya diambil. Hingga suatu hari, tiba-tiba Ling Ru muncul menghentikan dua berandalan yang mengganggunya, yang mana akhirnya mereka berdualah yang dihajar oleh Ling Ru. Ketika aku ditinggal oleh master, aku sangat putus asa. Tetapi untungnya aku bertemu dengan kakak perempuan yang membawaku kembali, ucap Shushu. Setelah itu Shushu terus mengatakan alasannya ingin keluar. Di sisi lain, Yi Yang mencoba mencegah semua itu dengan mengatakan bahwa masih banyak cara untuk budidaya. Selain itu, dia juga sudah memperhatikan kalau Shushu penuh dengan potensi yang unik.
Namun sayangnya Shushu hanya menganggap kata-kata Yi Yang cuma untuk menghibur dirinya, dan di saat itulah secara tidak sengaja dia mengatakan hal yang seharusnya dirahasiakan, di mana sebenarnya beberapa saudari lain masih ragu apakah Yi Yang benar-benar akan mengajari mereka, tetapi untungnya tampaknya Yi Yang sudah tertidur lelap sehingga tidak mendengarnya. Terus menggendong masternya, dengan susah payah Shushu menaiki sebuah tangga yang lumayan tinggi. Karena dia tidak mempunyai ki, setelah bekerja seharian tubuhnya merasa sangat lelah. Sesampainya di atas, Yi Yang akhirnya terbangun dan dia meminta untuk tinggal di tempat itu untuk melihat pemandangan kota dan juga bintang-bintang yang indah. Mereka berdua mulai duduk bersama sambil memandangi indahnya kota malam. Yi Yang yang mabok tiba-tiba bersandar ke arah Shushu yang membuat jantungnya berdebar-debar. Kalau Shushu sudah sangat lelah akibat kerja seharian, semakin lama secara perlahan dia juga memejamkan matanya. Namun sedang asik-asiknya tertidur, tiba-tiba dari arah kota ada sebuah ledakan besar yang langsung membangunkannya. Shushu hanya bisa bertanya-tanya apa itu, dan setelah asap sedikit mereda, dapat terlihat di atas langit ada 3 iblis, 1 wanita, 2 pria yang ternyata dalang dari ledakan sebelumnya. Manusia, mereka sangat rapuh dan menyenangkan, ucap salah satu pria iblis dengan senyum di wajahnya. Iblis pria yang satunya lagi kemudian tiba-tiba melepaskan sebuah serangan ke arah kota sehingga para warga mulai melarikan diri. Tak butuh lama prajurit akhirnya tiba, namun karena mereka tidak bisa terbang, mereka tidak dapat melakukan apapun sehingga mereka hanya bisa bertahan sambil menunggu pasukan pembunuh iblis tiba. Iblis berambut biru langsung menyerang para prajurit, dan di saat itulah iblis wanita melihat ke arah Shushu dan Yi Yang yang membuatnya benar-benar penasaran mengapa kedua manusia itu tidak kabur tetapi sebaliknya melihat ke arah mereka, hingga pada akhirnya menyimpulkan bahwa itu karena Yi Yang sedang mabuk dan Shushu terkejut sampai tak mampu berjalan. Ingin sedikit bermain, iblis wanita kemudian melepaskan sebuah serangan api kecil langsung ke arah mereka. Dengan segera Shushu menggendong Yi Yang dan menghindari serangan yang datang yang membuat ledakan api besar. Melihat perjuangan manusia itu sangat lucu, ucap wanita iblis sebelum dia melepaskan serangan keduanya yang kali ini menciptakan 2 bola api. Menerima 2 serangan sekaligus, kali ini Shushu tidak dapat sepenuhnya menghindar yang membuat mereka terlempar. Di saat itulah Shushu benar-benar sangat sedih karena tidak bisa melakukan apa-apa, ditambah di dunia ini yang hanya mereka yang cukup kuat bisa bertahan hidup, dirinya malah tidak ditakdirkan untuk berkultivasi. Ditegur oleh iblis berambut biru agar menyudahi main-mainnya, wanita iblis segera menyiapkan serangannya untuk sepenuhnya menghabisi Shushu dan Yi Yang. Kali ini dia melepaskan banyak bola api yang membuatnya seperti hujan meteor. Meskipun dia sadar dirinya tidak berguna, dengan segera Shushu berdiri di antara Yi Yang dan serangan untuk melindunginya karena dia berpikir meskipun dirinya yang bodoh mati, setidaknya masternya harus hidup. Dampak dari serangan benar-benar membuat ledakan api yang besar. Namun wanita iblis yang awalnya tersenyum senang tiba-tiba menjadi terkejut karena ternyata Shushu masih hidup. Ini disebut perisai ajaib. Orang yang bahkan tidak memiliki ki masih bisa mempelajarinya, ucap Yi Yang yang masih setengah mabuk saat dia membuat perisainya. Shushu yang sudah menjatuhkan air matanya karena mengira hidupnya benar-benar akan berakhir hanya bisa terkejut. Namun Yi Yang tak berhenti di situ karena dia juga menjelaskan bahwa meskipun Shushu tidak bisa menggunakan ki, tetapi dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat sehingga Yi Yang sendiri telah menetapkan Shushu sangat cocok menjadi gadis penyihir, sebuah profesi yang menggunakan serangan sihir.
Shushu, kau telah bekerja keras, sekarang aku akan membuka jalan baru untukmu, ucap Yiyang saat dia menghapus bekas air matanya. Meminta untuk memperhatikannya, dia kemudian menciptakan sebuah bola api kecil. Dengan angin, bola api lalu ditipiskan menjadi bentuk pisau angin ajaib. Kemudian dia langsung melepaskannya ke arah para iblis yang membuat Shushu hanya bisa bertanya-tanya, apakah itu akan berhasil? Melihat sebuah serangan mendekat, para iblis hanya bisa mentertawainya, kecuali iblis berambut biru yang bersikap waspada. Sadar seberapa berbahayanya serangan yang datang, iblis berambut biru langsung berteriak, "Lari, cepat lari!" Karena bingung, keduanya tidak langsung bertindak. Alhasil, setelah Yiyang menjentikan jarinya, tiba-tiba pisau angin ajaib membesar menjadi 3 dan dalam sekejap mata, 2 pisau ajaib memotong keduanya yang hanya bisa terkejut dan pisau yang ketiga melesat mengejar iblis berambut biru. Setelah ketiga iblis terpotong, ketiga pisau ajaib bersatu dan membakar mereka tanpa sisa, yang tentunya hanya bisa membuat Shushu tercengang dan berteriak, apakah itu adalah kekuatan sihir? Yang langsung dijawab bahwa itu hanya kekuatan sihir dasar yang memiliki bonus efek. Sedahsyat itu namun dikatakan hanya kekuatan dasar. Dengan segera Shushu berteriak mengatakan, "Master, aku ingin menjadi penyihir. Menjadi gadis penyihir harus menjadi masa depanku." Sementara itu, orang-orang dan para prajurit yang tak tahu kejadian sebenarnya hanya bisa terkejut saat mereka bertanya-tanya, mengapa para iblis tiba-tiba menghilang? Apakah para immortal telah menyelamatkan mereka? Tiba-tiba pandangan Yiyang semakin memudar karena efek mabuk belum hilang. Maka dari itu, seperti awal, Shushu menggendongnya lagi dan membawanya kembali. Namun perbedaannya sekarang, perasaan Shushu jauh lebih baik karena beban pikirannya sepenuhnya sudah dia lepaskan. Bahkan sekarang dia berpikir melihat masternya mabuk tidak terlihat buruk. Sementara itu, di jurang iblis, iblis perang Kuang yang sedang bermeditasi tiba-tiba menerima laporan bahwa ketiga iblis yang kemarin memasuki kota Shihai semuanya telah mati. Mendengar itu, Kuang benar-benar sangat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana para manusia bisa mengalahkan mereka bertiga. Tak tahu secara pasti, iblis api yang memberikan laporan hanya menjelaskan bahwa menurut laporan, tampaknya ketiganya telah dihabisi oleh seorang gadis dan guru misteriusnya. Singkat cerita, pada akhirnya Kuang segera memberikan perintah agar secepatnya mereka menemukan pencuri manusia yang bersembunyi di kota Shihai, di mana meskipun belum dijelaskan, kemungkinan besar alasan utama para iblis datang ke kota Shihai untuk mencari manusia pencuri tersebut. Jika kau menemukan si pencuri, kau harus membawa rahasianya kembali. Rahasia ini adalah masalah siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan mati antara ras kita dan manusia, ucap Kuang. Kembali lagi ke Sekte Wuji di Balai Dewan. Yiyang yang sedang tertidur pulas akhirnya terbangun, yang langsung disambut oleh Tuan Burung yang menatapnya dengan tatapan kematian. Bangun dan baru sadar ada di tempat itu, entah mengapa dia sedikit mengeluh pada Shushu yang sudah meninggalkannya di sini. Akan tetapi Tuan Burung langsung menjelaskannya. Bukan dia yang salah, kau telah banyak minum dan terus menangis mengatakan bahwa kau harus bekerja sampai akhirnya kau berlari ke sini. Mendengarnya, entah mengapa dia malah merasa kagum pada dirinya sendiri yang sangat menyukai pekerjaan. Melanjutkan bisnis selanjutnya, Tuan Burung mengatakan bahwa sekarang Lingru yang ingin bertemu telah menunggu di pintu masuk. Mendengarnya, Yiyang segera memanggilnya masuk.
Setelah masuk, Lingru langsung berlutut dan mengucapkan terima kasih karena telah berjanji untuk mengajari Shushu menjadi seorang penyihir. Saking senangnya Shushu bahkan sampai mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan mengikuti masternya yang tak lain adalah Yiyang dalam perjalanan untuk menjadi gadis penyihir Shu. Meskipun tak tahu apa itu sihir, Lingru yakin apa yang akan diajarkan pasti sangat kuat. Yiyang yang sama sekali tidak ingat sewaktu dia mabuk hanya bisa menjawab iya dan iya. Mendekati Lingru, dia segera menyuruhnya berdiri, kemudian dia sedikit menasihati Lingru yang mana intinya berkaitan dengan sikapnya yang terlalu peduli dengan saudari-saudarinya. Yiyang meminta sebaiknya dia kadang-kadang harus belajar bagaimana santai dikarenakan mereka semua adalah saudari, jadi sebaiknya jangan selalu bersikap seperti seorang ibu yang selalu khawatir dengan anaknya. Menerima baik saran dari masternya, kemudian Lingru mengatakan urusan utama dia datang. Dia berkata bahwa selanjutnya ingin melakukan kultivasi pintu tertutup untuk mencapai ranah jiwa sehingga dia meminta izin pergi untuk jangka waktu tertentu. Meskipun dia yang hanya mengetahui bahwa tingkat kultivasi di dunia ini dibagi menjadi dunia bela diri, alam roh, alam jiwa, alam kosong, alam rahasia, alam kerajaan raja, dan setelahnya tidak tahu, melupakan semua itu dia hanya memberikan pujian pada Lingru karena meskipun usianya masih muda, sudah memasuki alam jiwa. Mengatakan bahwa dia telah membuat semua peraturan untuk urusan sekte sehingga jika ada sesuatu bisa menghubungi saudari perempuan keduanya. Sekali lagi Lingru meminta izin untuk pergi ke pengasingan yang langsung dijawab, "Oke, tidak masalah, tetapi kau masih harus berhati-hati untuk tidak terlalu sibuk terlepas dari urusan sekte atau kultivasinya." Lingru benar-benar senang menerima perhatian dari masternya sampai-sampai secara tidak sengaja dengan pipi yang sedikit merona dia keceplosan mengatakan, "Ketika saya memikirkan untuk pengasingan dan tidak akan dapat melihat master untuk sementara waktu, saya tidak terbiasa." Sadar apa yang baru saja dia katakan, dengan segera Lingru langsung pamit undur diri. Setelah keluar mau tak mau, Lingru hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi dengan dirinya sampai mengatakan kata-kata tersebut, padahal dari awal dia sudah bertekad untuk mendedikasikan hidupnya pada pedang. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba Ouyang Lailai memanggil dari belakang. Tanpa berbasa-basi lagi dia langsung berkata, "Kakak, kau tidak akan terombang-ambing dari jalan pedang karena kasih sayang kau pada master, bukan?" Mendengar itu, dengan panik Lingru berusaha menyangkalnya. Namun dengan penuh semangat, Ouyang Lailai malah berkata bahwa sebagai satu-satunya penggemar sejati, agar kakaknya bisa mencapai jalan pedang tanpa hambatan, dirinya akan melakukan sesuatu di mana jika perasaan pada master benar-benar penghalang kultivasinya, maka dia akan menawarkan diri pada master, menerima perasaannya sehingga master bisa melepaskan kakaknya. "Jangan main-main dan melakukan hal yang tak perlu. Aku akan pergi mengasingkan diri," ucap Lingru yang secara tidak langsung mencoba menghentikan Ouyang Lailai merebut masternya. Namun tanpa menyadari itu, Ouyang Lailai hanya menjawab, "Kakak, kau jangan khawatir, aku akan tetap di luar gerbang dan menjauhkan master." Sementara itu di sebuah gurun dapat terlihat ada sekelompok orang yang dengan mati-matian sedang mencoba melarikan diri dari seorang penyihir bernama Dong Fang Jing yang mereka anggap monster, dikarenakan Dong Fang Jing sendiri dulu adalah manusia tetapi mengkhianati umat manusia dan berubah menjadi iblis untuk mengejar kekuasaan. Meskipun dengan sekuat tenaga mereka berlari, namun Dong Fang Jing yang memiliki sosok gadis cantik bertelinga kelinci dengan mudah menyusul dan tanpa pandang bulu langsung membunuh mereka.
Setelah aku menyerang, terlepas dari apakah lawannya adalah manusia atau iblis, aku tidak akan meninggalkan siapapun hidup-hidup tanpa terkecuali, ucap Dong Fang Jing saat dia menikmati rasa darah dari mangsanya. Setelah tertawa seperti orang gila, dia pun tiba-tiba ingat bahwa sudah lama tidak kembali ke Sekte Wuji, maka dari itu dia pun memutuskan untuk mengunjunginya, ditambah dia juga sudah sangat merindukan Yi Yang. Berpindah ke aula penjara setan Sekte Wuji, gadis rubah yang gebut hanya bisa menggerutu membicarakan tentang Yi Yang. Tiba-tiba ada suara yang menyapa mengatakan, "Rubah kecil, tampaknya kamu masih belum bisa melarikan diri." Tahu bahwa itu adalah Dong Fang Jing, gadis rubah hanya menanggapinya dengan ekspresi dingin, mengatakan bahwa itu semua bukan urusannya. Lagi pula dia bisa makan dan minum di Sekte Wuji, jadi tidak ada niat melarikan diri sedikit pun. Meskipun mengatakan itu, setelah Dong Fang Jing berkata bahwa dia bisa melepaskannya, ekspresinya langsung berubah dan bertanya apakah itu sungguhan. Akan tetapi detik berikutnya dia kembali murung sambil mengatakan, "Nenek pernah berkata bahwa wanita jahat sepertimu yang akan menyerahkan identitas manusianya demi kekuasaan tidak bisa dipercaya. Aku tidak akan tertipu." Singkat cerita, setelah itu mereka terus melanjutkan obrolan di mana intinya memang benar Dong Fang Jing mau membebaskannya. Namun jika gadis rubah mau berjanji bahwa dalam waktu 1 tahun bantu dia memikat kaisar kerajaan Pelangi Putih di ujung utara dan membuat negara di bawah kendalinya. Mendengar itu, gadis rubah langsung menolaknya. Akan tetapi Dong Fang Jing tak menyerah begitu saja dan terus membujuknya, bahkan sampai berkata jika benar-benar mau membantunya, dia juga akan membantu gadis rubah membalaskan dendamnya. Gadis rubah sedikit tertarik dan bertanya, "Apakah kau benar-benar akan membantuku?" Belum sempat menyelesaikannya, Yi Yang datang dan berkata, "Dong Fang Jing, kau pengkhianat Sekte Wuji. Siapa yang memberimu izin untuk menyelinap kembali ke sini untuk mengelabui rubah kecil?" Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.